We always say that the early bird catches the worm. Ya, yang pertama kali itu bisa mendapatkan, kita selalu katakan kan, yang pagi-pagi hadir itu selalu mendapatkan sesuatu. Amen. And I Amin. think this morning God will release His manna to us so that we can be filled spiritually. Ya, dan pada pagi hari ini Tuhan akan menyampaikan pesan-pesan firman-Nya dan kita akan menerima berkat secara rohani. If you believe, say Amen. Kalau engkau percaya, katakan amin. Amen. Amin. Amin. For the last few days, we have a fantastic week. Ya, yang di beberapa hari ini kita punya minggu-minggu yang sangat-sangat fantastis, yang luar biasa. Because all the churches in the world celebrated the Good Friday. Karena semua gereja ya di seluruh dunia itu merayakan Jumat Agung. We all know that the Good Friday is a day where Jesus was crucified, speaks about death. Ya, dan di mana kita semua tahu bahwa Jumat Agung itu semua gereja itu tahu bahwa Yesus Kristus disalib dan itu adalah kematian Yesus di Jumat itu. And we know that Saturday was quiet. There's nothing, it was quiet, no movement. Ya, dan juga pada hari Sabtu itu adalah waktu tenang, hari tenang, semuanya tenang, sunyi. Itu adalah waktu-waktu yang sangat sunyi, sepi. That doesn't mean that God is not working. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak bekerja. Amen. Sometimes, the illness, God still works. Ya, engkau tahu bahwa kadang-kadang di dalam sakit pun Tuhan itu sedang bekerja. That's why the Bible says, be still and know that I am God. Itulah makanya kenapa Alkitab katakan, jadilah tenang dan kau harus tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Even in our life, sometimes we don't feel that any movement, any development. Ya, meskipun di dalam hidup kita itu seringkali kita merasa tidak ada pergerakan, tidak ada perbaikan, lebih dan lebih lagi. But God is still working behind the scene. Tapi tetap Tuhan selalu bekerja di balik layar. Because Sunday is going to come. Karena Minggu akan datang. Because we know that Sunday is a day of resurrection. Dan kita tahu bahwa Minggu adalah hari kebangkitan. Sunday is a day of redirection. Ya, dan juga Minggu adalah hari di mana penunjukan diri itu keluar. And we know that Sunday is where Friday was darkness, but Sunday comes the light. Ya, dan di mana hari Jumat itu penuh dengan kegelapan dan hari Minggu penuh dengan terang. And we know that Sunday is a day of victory. Dan kita tahu bahwa hari Minggu adalah hari penuh kemenangan. Amin. Hallelujah. And then we just celebrated the Resurrection Sunday just a couple of days ago. Ya, dan kita baru saja merayakan yang namanya Paskah, hari kebangkitan itu baru saja minggu kemarin. And so when Sunday arrived, what happened? Dan setelah hari Minggu itu tiba, apa yang terjadi? And so we're going to continue there from the book of Luke chapter 24, the road to Emmaus. Ya, dan kita mau lanjutkan ya, setelah hari Minggu itu tiba, kita mau buka di Lukas chapter Lukas 24, yes. Chapter from verse 13. Oh, 13, from verse 13. Jadi Lukas 24 ayat 13 itu perjalanan ke Emmaus. Yes. Well, when Jesus was crucified, it was not just the 11 or the 12 disciples were there. Ya, engkau tahu pada saat Yesus disalibkan, engkau tahu ya. Jadi murid-murid Yesus, tidak hanya murid Yesus, 11 murid Yesus itu ada di sana. Yeah, Jesus also have the 70 with him. Dan juga Yesus ada juga 70 orang bersama-sama dengan dia. Yeah, because he sent 2 by 2. Dan dia kirim dua sepasang. More than 12 disciples, around the cross, probably there are a few hundreds of them. Dan juga 12 murid itu pergi terus akhirnya mengabarkan Injil dan menjangkau banyak ratusan orang, menjadi ratusan orang. Were very hopeful. Dan sangat-sangat kita tuh berharap because they were waiting for the Messiah. Karena kita semua menunggu yang datangnya Mesias. So, and so something is going to happen to Jesus.
Dan sesuatu akan terjadi tentang Yesus. Even though Jesus was crucified, buried, Meskipun Yesus itu sudah disalibkan, dikubur, but they believe what Jesus had told them, that he's going to rise again. tapi tetap mereka tuh percaya bahwa Yesus itu akan dibangkitkan kembali. But the problem with these two disciples that went back to Emmaus, Tapi masalahnya tentang dua murid ini yang perjalanan kembali ke Emmaus, see that they did not have the experience to see the resurrected Jesus. mereka tidak memiliki pengalaman untuk mereka melihat kebangkitan Yesus. Just because that they didn't see Jesus rose from the dead, Karena mereka tidak melihat Yesus itu bangkit dari kematian, and so for them, that Jesus is dead. jadi menurut mereka adalah Yesus tetap mati. And because they, because all their hope was in Jesus, Tapi tetap karena mereka terus penuh pengharapan pada Yesus, but that day, that morning, or that afternoon, they were disappointed. dan pada hari itu, pada pagi itu, mereka itu kecewa. Because they did not have the encounter with Jesus. Karena mereka tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. The only thing that they knew was the news that they received. Dan mereka hanya tahu berita bahwa kematian Yesus saja, mereka terima itu saja. Yeah, because of what other people said. Karena mereka mendengar apa kata orang-orang yang ada di sekitar situ. And so for these two disciples, it is not real. Jadi buat dua orang murid ini itu tidak nyata. And so they decided to go back. Jadi mereka memutuskan mereka mau kembali saja. Go back to the village where they came from. Mereka mau kembali saja ke desa, ke kampung, tempat di mana mereka itu datang. And so in verse 13, we read, okay, now behold, two of them were traveling the same day to the village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Ya, dikatakan di Lukas 24 ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. But the most of the disciples were still in Jerusalem. Dan tetap ada murid yang lainnya itu tetap ada di Yerusalem, murid yang lain. Because later on, these two disciples, they went back to Jerusalem and found the 11 disciples. Dan akhirnya karena yang dua ini pulang ke Emmaus, jadi tinggal sisa 11 orang murid saja. Because the rest of them, they were still waiting at Jerusalem because they know that something more powerful is going to come. Dan mereka yang tinggal di Yerusalem, mereka itu tetap menunggu karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang berkuasa, yang penuh kuasa yang sangat besar itu akan datang. Because Jesus promised, Jesus said that, that when he go, he will send the Holy Spirit. Karena Yesus itu berjanji, dia katakan pada para muridnya, pada saat dia kembali, dia akan mengirim Roh Kudusnya. And that's why the disciples are still in Jerusalem. Dan itulah mengapa murid-murid yang lain tetap ada menunggu di Yerusalem. And if we forward it to the book of Acts, dan kemudian itu akhirnya berlanjut kepada kitab daripada Kisah Para Rasul. And Jesus told them, he said that wait. Dan di sana Yesus katakan tunggu. Wait in Jerusalem, wait in the upper room. Tunggu di Yerusalem, tunggu di ruang loteng atas Yerusalem. Until when the Holy Spirit come upon you. Sampai Roh Kudus itu turun atasmu. Then you shall have power. Dan kamu akan menerima kuasa. Amen. And so that's why the disciples, they were still waiting at Jerusalem. Itulah kenapa murid yang lain tetap menunggu Yesus di Yerusalem. But these two disciples, tapi dua murid yang lainnya ini, decided to go back to Emmaus. Itu memutuskan untuk kembali ke Emmaus. And in verse 14, Luke chapter 24, verse 14, and they talked together of all these things that had happened. Dan ayat ke-14, Lukas 24 ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Now, if they talk about positive things, then it is very good.
Dan mereka itu berbicara tentang hal yang positif, yang sangat-sangat baik. Because from our conversation, it will affect our emotions, it will affect our spirit. Karena dengan percakap-cakap itu berefek kepada emosi kita, secara fisik kita, secara roh kita. So it was when they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. Dan akhirnya pada saat mereka bercakap-cakap itu datanglah Tuhan Yesus itu mendekati mereka. But their eyes were restrained and they did not know him. Tetapi ada sesuatu yang terus menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. And then this is what Jesus said to them. Akhirnya inilah yang Yesus katakan kepada mereka. What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Ya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Right. So, you know that Jesus, heard the conversation. Ya, engkau tahu bahwa Yesus tuh mendengar percakapan mereka. Even though Jesus was with them. Meskipun Yesus tidak bersama dengan mereka. But they couldn't see Jesus. Dan mereka tidak bisa melihat Yesus. Their eyes were closed. Matanya mereka tertutup. They did not know that the solution, the person that could give them the answer was just beside them. Dan mereka tidak tahu bahwa solusi atas semua dan jawaban atas semua masalah mereka itu ada di sebelah mereka. The reason because they were focused on their problem. Karena alasannya adalah karena mereka fokusnya kepada masalah mereka saja. You see, a lot of people, they could not hear God or they could not see God because when they are in problems or when they are in the circumstances, bad circumstances, they just focus on their problem and their circumstances. Ya, banyak orang saat-saat ini tidak bisa sama sekali mendengar dan melihat Tuhan. Karena apa? Karena pada saat ada masalah yang besar sekali, mereka hanya melihat di sekitar masalah itu. Mereka fokusnya adalah pada masalah itu saja. But it's not going to help them. Tapi itu tidak bisa menolong mereka. Because it could help them, their life would have already changed. Ya, karena mereka tidak bisa menolong mereka, akhirnya kehidupan mereka tidak bisa diubahkan. Amen. If there's nothing going to help you to change, then that is not the answer that you need. Dan tetap saja kalau engkau tidak bisa melihat, itu tetap tidak ada jawaban untuk atas pertolonganmu, atas masalah. But look towards God. Engkau harus melihat fokus kepada Tuhan saja. Because when you look towards God, your language will change, your conversation will change. Ya, kalau engkau fokus melihat kepada Tuhan saja, menengok ke atas, maka perkataanmu akan berubah, maka seluruh sifatmu, karaktermu juga akan diubahkan. Instead of getting sadness, you will receive joy. Dan kalau engkau menerima masalah, daripada engkau susah, lebih baik engkau akan terima sukacita kalau engkau fokus kepada Tuhan. Alright, so when we call, what is sadness? Sad. Because they were walking and they were sad, the two disciples. Ya, jadi apa itu yang namanya kesedihan? Karena mereka berjalan dan mereka itu sedih. Alright, sadness could mean discouragement. Ya, yang artinya kesedihan itu artinya apa? Tidak memiliki semangat begitu. Ya, hopeless. Tidak ada pengharapan. Sickness. Punya penyakit. Ya, lacking. Yes. Lacking, not enough. Ya, nggak selalu tidak pernah cukup. Ya, be defeated. Ya, kalah. Ya, victim. Ya, selalu menjadi orang yang victim itu menjadi orang yang selalu dibully seperti begitu ya. Ya, and then shattered dreams. Dan kemudian tidak punya mimpi begitu. That means that total loss. Benar-benar itu total, engkau tuh seperti hilang begitu. Even though they were in that condition, meskipun mereka ada di dalam kondisi seperti itu, Jesus still come to them. Yesus tetap datang kepada mereka.
No matter what situation we may be in, apapun situasi mungkin sedang kita hadapi saat ini, God still loves you. Tuhan tetap mengasihimu. Amin. Even though we can be negative, Meskipun kita ini bisa saja negatif thinking, even though we may be our conversation may not be edifying, meskipun secara percakapan kita mungkin itu tidak ada faedahnya, Jesus still will come to you. tapi tetap Tuhan tetap mendatangi engkau. Just as how when Adam, fell into sin, Itulah contohnya seperti Adam yang jatuh di dalam dosa. God still come to the garden, Tetap Yesus datang ke Taman Eden to redeem him. untuk menyelamatkan dia, untuk membebaskan dia. And the Bible say that, Jesus Christ come to this earth to seek those that were lost. Dan kau tahu di dalam Alkitab Tuhan itu mencari yang hilang. Dia selalu mencari dan mencari yang hilang. Membuka pintunya untuk mencari yang hilang. Even Jesus said that about the good shepherd. Dan juga Tuhan Yesus juga katakan adalah akulah gembala yang baik. Yeah, he will look for the one sheep that was lost. Dia akan mencari satu dombanya yang hilang, dia akan cari. So Jesus is still the same yesterday, today, and forever. Dan Yesus itu adalah Allah yang tetap sama hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Amen. Even though he is already resurrected, he's still the same. Meskipun dia sudah bangkit, tetap dia adalah Allah yang sama. Hallelujah. Haleluya. All right, so let's read verse 18. Sekarang kita baca di ayat ke-18. Then one of those whose name was called Cleophas answered and said to him, Are you the only stranger in Jerusalem, and have you not known these things that happen in these days? Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? So basically, the whole focus was upon Jesus dying and buried and resurrection. Dan banyak orang itu fokusnya adalah di mana Yesus mati, dikubur, dan juga bangkit. Now, these two disciples did not witness the resurrection of Jesus. Nah, tapi dua muridnya ini tidak tahu mengenai kebangkitan Yesus, bahwa Yesus itu sudah bangkit. And so verse 19, and Jesus said to them, what thing? Ya, dan akhirnya Yesus katakan kepada mereka, apa yang terjadi? And so they said to him, the thing concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deeds and words before God and all these people. Ya, dan saat Yesus tanya apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dan mereka jawab dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 19. All right. And so verse 19, that as far as the disciples that they know Jesus, who walk with Jesus. Ya, kau tahu di ayat 19 itu dikatakan murid itu meskipun mereka selalu bersama-sama Yesus dan mereka selalu ikut juga di dalam setiap mujizatnya Yesus. They believe that Jesus is not just a prophet. Dan mereka percaya bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi. But he is the Messiah. Dia adalah Mesias. He is the Christ, the anointed one. Dia adalah Kristus, orang yang sangat diurapi. He's God. Dia adalah Tuhan. And then the disciples say that, that Jesus of Nazareth is just a prophet. Tapi dikatakan di ayat 19 dikatakan apa? Yesus orang Nazaret, dia adalah hanya seorang nabi. That they couldn't see the Messiah. Jadi mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias. And so if he's just a prophet, then he's no different from any other prophets in the Bible. Jadi kalau dia nabi, ya gak ada bedanya dia dengan nabi-nabi yang lain yang ada di dalam Alkitab. In verse 20 and verse 21, sister, you read. Dan ayat 20 dan 21 saya akan baca. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Verse 22.
Dan ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Hallelujah. And so, for these two disciples, when they heard the news that there were women that went to the tomb and couldn't find Jesus, and they saw angels, the stone will roll away. Ya, dan kau lihat ya murid-muridnya itu meskipun dia tuh tahu bahwa ada wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus dan melihat bahwa kuburnya itu sudah kosong, tidak ada mayatnya Yesus di situ, batu itu telah digulingkan. And then they say that they didn't see Jesus. Dan mereka katakan mereka tidak melihat Yesus. And so it's more confusing now for these two disciples. Dan akhirnya itu membuat tambah bingung lagi atas kedua muridnya ini. Now they were talking about angels, they were talking about, visions. Dan sekarang mereka berbicara tentang malaikat, mereka berbicara tentang visi, penglihatan. When you are natural, you cannot understand all these things. Very. Engkau berpikir secara alamiah dalam dirimu sendiri, kau tidak bisa akan mengerti, melihat ini semuanya, nggak bisa. When you are connected with God, tapi kalau engkau terhubung dengan Tuhan, the supernatural become a reality. Maka yang supranatural itu akan menjadi kenyataan. Amin. Amen. Because as a spirit man, we do not walk in the natural only, but we walk in the spirit. Ya, karena kita secara manusia roh kita, itu kita tidak bekerja di dalam kedagingan ataupun alam nyata kita, tapi kita itu roh itu bekerja di dalam alam roh. Alright, verse 25. Sekarang ayat ke-25. Then Jesus said to them, O foolish one, and slow of heart to believe in all that the prophet has spoken. Ought not that the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Ya, dia berkata, lalu ia berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Alright, and so I want you to notice verse 25. Now Jesus said to them, that foolish ones, slow of hearts to believe. Ya, dan saya mau engkau melihat di ayat 25 yang dikatakan adalah apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Alright, so there are different speed to believe. Jadi mereka itu benar-benar susah ya memiliki memiliki pendapat yang berbeda untuk mereka itu sukar sekali percaya. Alright, so the Bible in the English Bible slow of heart to believe. Ya, akhirnya makanya kenapa di dalam Alkitab di dalam bahasa Inggris itu slow of heart. Jadi engkau itu untuk lamban untuk percaya gitu ya. Di dalam hatimu engkau lambat untuk percaya. There are some people they are slow of hearts to believe. Banyak orang itu lamban untuk percaya, lambat untuk percaya, pelan-pelan untuk percaya. Yeah, but there are people who are fast to believe. Tapi banyak orang juga yang cepat percaya. How do we know? Yes. When people who are fast to believe, they are very positive, enthusiastic. Ya, kalau orang yang cepat percaya, itu mereka tuh penuh dengan antusias. Mereka itu penuh dengan semangat yang luar biasa. Itu kalau they say amen, they will be shouting, yes, amen, hallelujah. Nah, dan mereka tuh ya cepat banget ya, secara positif mereka bisa menangkap hal-hal yang positif, responnya cepat dan positif, dan pada saat firman dibagikan tuh selalu katakan amin, haleluya, itu respon semangat yang positif. Itu orangnya. But those who are slow, they still be thinking whether yes or no. Tapi kalau orang yang lambat, orang yang lamban percayanya itu masih mikir begitu, ini benar apa salah gitu, masih berpikir ini gimana kok bisa jadi kayak gini, jadi lambat pemikirannya. Yeah, because when they are slow, then it is very hard to receive. Akhirnya kalau mereka lambat percayanya itu mereka jadi susah untuk menerima sesuatu yang besar. Because you will cultivate that kind of mindset not to really believe quickly.
Ya karena engkau itu tidak bisa menggunakan pola pikirmu untuk engkau bisa percaya dengan sangat cepat. Yeah, and then we have a good scriptures. We say that just be a brilliant Christians. They will search out the scriptures. Ya dan akhirnya kita punya ayat-ayat firman yang luar biasa, tapi terus kita katakan, oh kamu harus menjadi orang yang pintar dulu untuk kamu bisa menangkap semua isi firman Tuhan yang luar biasa itu. But if you are already reading the Bible, Tapi kalau engkau sudah membaca Alkitab, you know that the word of God will be in your heart. nah kau tahu bahwa firman Tuhan akan ada di dalam hatimu. Now, because of the word of God that is in your heart, Dan karena firman Tuhan itu ada dalam hatimu, it will bear witness with you. jadi dia akan memisahkan kelemahanmu You will dari become saksi. saksi. Engkau akan menjadi saksi daripada So Kristus. the word of God will become a witness in your spirit. Dan akhirnya firman itu akan menjadi saksi di dalam rohmu. And so it's easier to believe when you have the word of God already inside your heart. Dan engkau akan sangat-sangat mudah percaya pada saat firman Tuhan itu penuh di dalam hidupmu. Yeah, but a lot of people, because that they don't read the word of God, that's why they cannot become, they are slow sometimes to believe. Dan banyak orang karena mereka tidak penuh dengan firman Tuhan, mereka menjadi lamban, mereka jadi lambat untuk mereka tuh percaya kepada Tuhan. If you are fast to believe, then you will fast to receive. Kalau engkau cepat percayanya, engkau akan cepat menerimanya. If you are slow to believe, then slow to receive. Kalau engkau lamban di dalam percaya kepada Tuhan, engkau akan lamban juga di dalam menerima, lambat dalam menerima. Yeah, all Jesus need is us to believe. Ya, yang Yesus mau kita semua harus cepat untuk percaya. Even Jesus said to Mary, he said that, that if you believe, you will see the glory of God. Ya, sampai Yesus pun berkata kepada Maria, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Hallelujah. Haleluya. You see, this is what happened to these two disciples on the road to Emmaus. Jadi inilah yang terjadi kepada dua murid yang dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Because Jesus, told them that you are slow to believe. Ya, dan Tuhan katakan karena engkau lamban untuk percaya kepada Tuhan. Slow to believe means that instead of becoming the head, you become the tail. Akhirnya kalau lamban itu percaya kepada Tuhan, akhirnya kita harusnya jadi kepala, tapi kita jadi ekor. When God chooses His leader, God always chooses those who believe in Him. Dan Tuhan itu katakan dalam Alkitab, Tuhan itu selalu memilih orang yang percaya pada Tuhan. Just like Caleb and Joshua. Seperti Caleb dan Joshua. They believe that they can take the giants, they can destroy, they can defeat the giants in the land. Ya, mereka percaya mereka bisa mengalahkan raksasa yang ada di dalam tanah perjanjian itu, dalam tanah. Then disciples are slow to believe. They couldn't believe. Dan ini murid-murid ini lamban untuk percaya, mereka nggak bisa percaya. So if you want to become a leader, it's not how much you know. Kalau engkau mau jadi seorang pemimpin, seberapa banyak engkau tahu, but it's how much you can believe. Dan seberapa banyak engkau harus dapat percaya itu semua. When you can believe in God, dan saat kau bisa percaya kepada Tuhan, then God can bless you with wisdom, understanding, revelations, favor. Dan Tuhan akan memberkati engkau dengan hikmat, pengertian, perkenanan, kesuksesan. And so forth. Hallelujah. All right. Itu yang baik. Tuhan akan berkati. Verse 26. Kita coba lihat di 26 ayat 26. All right. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yeah, so Jesus now, talking about Himself. You see, when Jesus talked about Himself, he referred to Himself as the Christ. Jadi sekarang ini Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Pada saat Yesus berbicara tentang dirinya sendiri, dia mengatakan dirinya adalah Kristus. Not a prophet. Bukan nabi. Alright, so Jesus said that the Christ have to suffer these things and then enter into His glory.
Ya, bukankah Kristus itu harus menderita atas semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Dalam bahasa Inggrisnya Christ, Kristus. All right. And so that's why Jesus, have to be crucified, had to suffer on the cross on Friday. Ya, itulah kenapa Yesus harus menderita, harus disiksa, harus disalibkan, harus mati di hari Jumat. Then only the glory will come on Sunday. Dan itulah kemuliaannya datang di hari Minggu. And then, and in verse 27, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the thing concerning himself. Dan ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. All right, so Jesus, was explaining to them, opening up the scriptures to them, how the Messiah have to suffer, first, and then only he will enter into his glory. Ya, dan dikatakan Yesus akhirnya menjelaskan kembali kepada mereka seperti di dalam kitab-kitab yang tertulis kenapa Mesias itu harus menderita, Mesias itu harus menderita, harus mati, disiksa untuk akhirnya mendapatkan kemuliaan. So he was using the example of Moses. Dan dia memberikan contoh di sini adalah Musa. You see that Moses was rejected Kau tahu Musa itu ditolak by the people. dan benar-benar maksudnya diolok-olok oleh para orang-orangnya. Yeah, so in Egypt, that he was exiled. Ya, jadi di Mesir dia benar-benar seperti ditolak begitu. And so Moses, become a nobody. Akhirnya Musa itu benar-benar menjadi bukan siapa-siapa. And he was in the desert for 40 years. Dan dia ada di dalam padang gurun selama 40 tahun. Yeah, he suffered in the desert. Dia menderita di padang gurun. Yeah, instead of living, in luxury in Egypt. Dan tetap dia awalnya adalah dia hidup di dalam hidup yang penuh mewah di Mesir. Yeah, but he was rejected. Tapi dia ditolak. But ultimately, akhirnya otomatis, God anointed him. Itu Tuhan mengurapi dia, tiba-tiba Tuhan mengurapi dia. In glory. Dan dia bisa keluar dari Mesir dengan penuh kemuliaan. Yeah, and then lead the people of God out from Egypt. Dan dia memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar keluar dari Mesir. Let's say we take David. Dan juga kita juga bisa melihat dari kehidupan Daud. Yeah, David, was anointed to become a king. Dan Daud diurapi untuk menjadi raja. Even though he was anointed, meskipun dia itu orang yang penuh dengan urapan, that he have to go through a season of suffering. Tapi dia melewati musim-musim yang penuh dengan penderitaan. Because Saul, wanted to kill him, chase him out of Jerusalem. Ya, karena Saul itu mau membunuh dia. And so David have to go, become fugitive in other place. Dan akhirnya Daud itu menjadi pelarian, dia lari ke sana kemari dan bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi. But ultimately, dan tiba-tiba saja, that God raised David to become the king of all Israel. Ya, kemudian Tuhan mengurapi dia, akhirnya dia bisa menjadi raja Israel. Just a good example, of Joseph is the same thing. Ya, dan juga contoh yang baik lagi adalah Yusuf. That he was a favorite son. He was a favorite son of Jacob. Dia adalah anak laki-laki yang paling favorit daripada ayahnya Yakub. And he too have to go through suffering. Dan dia juga pun harus menderita. Yeah, ultimately he become, next to the Pharaoh. Kemudian langsung tiba-tiba dia bisa ada di hadapan Firaun. Ya. And so Jesus begin to open up the scriptures in this way. Everything referred to himself. Nah, ini Yesus itu menjelaskan, membuka setiap firman-firman yang sudah tertulis dalam kitab-kitab itu untuk menjelaskan semuanya pada murid itu. And so when we read the Old Testament, when we read the Bible, we should be able to see Jesus all over from Genesis to the book of Revelation.
Jika pada saat kau membaca kitab-kitab perjanjian lama, semuanya dari Kejadian sampai yang terakhir itu semua perjanjian lama itu bisa melihat bagaimana Yesus itu, karakter Yesus itu ada di dalam setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sudah ditulis itu. When you begin to understand Pada saat engkau mulai mengerti what the Bible can give to us, apa yang Alkitab bisa berikan untuk kita, you will be hungry after the word of God. engkau akan terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Because you will see Jesus everywhere in the scriptures. Karena engkau melihat Yesus di mana-mana di dalam setiap halaman-halaman pada Alkitab itu. Because God himself is going to reveal himself to you and I. Ya, karena Tuhan sendiri yang akan menyingkapkan, yang akan menemui engkau secara pribadi lewat dirinya sendiri. And so as they were walking, the day was coming, to the evening time. Nah, setelah mereka berjalan-jalan itu tiba waktunya mereka berjalan hari sampai dengan malam hari. And so now the two disciples wanted to go and rest. Dan akhirnya dua murid ini mau pergi dan mau istirahat. All right, so in verse 29, 28, 29, Sister Rick. Ya, di 28 ayat 28 29 saya baca, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Alright, just read on. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Verse 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Amen. All right, verse 32, and then we continue from there, all right? So they said that their hearts were burned when he talked with us on the road and while he opened the scriptures to us. Ya, dan mereka tuh mengatakan, hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita, bahkan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. All right, so we see that the word of God can bring revival into our hearts. Ya, kau lihat ya bahwa firman Tuhan itu bisa mendatangkan yang namanya kebangunan rohani, revival yang besar dalam hati kita. So every time when we read the word of God, not just for reading sake, but we read the word of God, every time there is revival in our heart. Jadi enggak hanya pada saat kita membaca firman saja kita mendapatkan revival yang dari Tuhan, tapi setiap saat kita bisa menerima yang namanya revival yang dari Tuhan. Amen. And so when that night, when the evening came, Jesus went to spend the night with them. Dan akhirnya malam hari Yesus menghabiskan waktunya bersama dengan mereka. And then Jesus, took the bread and then begin to break bread and bless them. Dan akhirnya Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu di depan mereka. I'm sure that the great account of the Great Supper in the book of John, just before Jesus went to be, just before Jesus was captured and then was crucified. Ya, dan juga itu akhirnya terjadi di kitab di dalam Yohanes, dikatakan yang dimana Yesus itu memecah-mecahkan roti itu ada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus itu disiksa, Yesus itu ditangkap, itu terjadi juga pada hari itu. So when Jesus broke the bread, he said that eat, this is my body which was broken for you. Ya, dan pada saat Yesus memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk engkau. Yeah, drink this wine, which is my blood. Dan juga minumlah anggur ini yang melambangkan darah Kristus. And so that emblem of breaking bread, is understood by the disciples. Dan akhirnya bisa dimengerti oleh murid ini. And so when they were partaking of the bread and the wine, dan yang menjadi bagian daripada roti dan anggur, when Jesus blessed the bread and then gave it to them,
Dan yang Yesus memberkati roti anggur dan memberikan kepada mereka. Now the focus is no more on the problem. Jadi fokusnya tidak lagi pada masalah. Now the focus is on the giver of the bread. Jadi fokusnya sekarang adalah yang memberi roti ini. And they begin to realize that it was Jesus. Dan akhirnya mereka menjadi sadar bahwa oh itulah Yesus. And their eyes were open. Dan matanya jadi terbuka. And so when we shift from problems, from problems to God. Dan kita lihat kalau kita itu berubah dari masalah, fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Then our eyes will be open. Maka mata kita akan terbuka. Not only eyes are open. Gak cuma mata kita yang terbuka. Then our hearts will be on revival. Dan juga hati kita tuh penuh dengan api. And then 33. Dan kemudian ayat 33. They rose up at that very hour and returned to Jerusalem and found the 11 disciples that were with them together. Ya, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Alright, so they already knew that where the 11 disciples were at. Jadi mereka tahu di mana 11 murid yang lain itu tinggal. And so when they met Jesus, jadi pada saat mereka bertemu Yesus, that they received the supernatural strength. Mereka mendapatkan kekuatan supranatural yang baru. And they went back to Jerusalem. Jadi mereka balik lagi ke Yerusalem. And so they came back to where they were supposed to be at. Dan mereka balik di tempat di mana tempat malam perjamuan terakhir bersama Yesus. To be together with the rest of the 11. Untuk menjadi bersama-sama kembali dengan 11 muridnya yang lain. But sad to say that since the COVID-19, tapi sangat-sangat sedih sejak COVID-19. That we have this online. Ya, kita akhirnya punya yang namanya online. And so for some, their online is until today. They never go back. Ya, dan banyak banget gereja-gereja online itu terjadi sampai dengan saat ini. Mereka tidak kembali lagi onsite. Yeah, because that's what the devil wants, to do, is to separate us so that we cannot come in unity. Itulah yang iblis itu sedang mau kerjakan. Mau memisahkan kita sehingga kita semua tidak ada kesatuan hati dalam tubuh Kristus. But not anymore. Tapi tidak lagi. The church is going to become stronger. Gereja itu akan makin kuat lagi. Because we are going to come back to Jerusalem, to the original purpose where God wants us to be at. Karena kita mau kembali ke Yerusalem kita di mana original tempat aslinya Yesus ada, dan kita akan bangkit kembali bersama dengan Yesus. That's where the power is going to be released. Itulah kuasa itu akan dilepaskan. And so as we continue on our life this week onward, dan setelah itu saat ini setelah kita akan melanjutkan minggu-minggu ini, resurrection is great, powerful. Kebangkitan itu benar-benar besar dan sangat penuh kuasa. But when we walk with God, pada saat kita berjalan bersama Tuhan, the Holy Spirit, the power is going to come. Roh Kudus yang penuh kuasa itu akan datang. Amen. Coming back to the pattern where God wants us to walk in. Ya, engkau harus kembali lagi ke dalam bentuk semula di mana Tuhan mau engkau lakukan, engkau lalui bersama-sama dengan Dia. Engkau berjalan bersama Tuhan. Yes? Don't walk to Emmaus anymore. Jangan engkau berjalan ke Emmaus lagi. But come back to Jerusalem. Tapi engkau berjalan kembali ke Yerusalem. Continue on from Jerusalem. Yes, sorry. Continue on from Jerusalem. Mulai yang baru dari Yerusalem. Because great things is waiting for you. Karena sesuatu hal yang besar sedang menunggu semua. Can say amen. Hallelujah. Kita semua berkata amin. Haleluya. Amin. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I choose to preach from the road to Emmaus because we just finished our Resurrection Sunday.
Ya, kenapa kok saya itu membahas tentang perjalanan ke Emmaus? Karena kita barusan selesai di hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Yesus. Hallelujah. And so the resurrection will change, our conversation. Jadi kebangkitan itu akan mengubah setiap percakapan kita. Because now Christ lives in us. Karena sekarang Kristus tinggal di dalam kita. The one that lives in us is greater than the one that is in the world. Dan yang ada tinggal di dalam kita ini lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. And so there's nothing too difficult for God. Jadi nggak ada satupun yang sulit buat Tuhan. That we can walk from victory to victory. Kita akan berjalan dalam kemenangan, penuh kemenangan dan kemenangan besar. Hallelujah.